Baik, teman-teman, saya coba ulangi kembali ya. Eh, Cara praktis kita menghitung indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi. Ini tersedia data Excel hasil penelitian mahasiswa MSP 2020 tentang tentang bentos di estuari Belawan. Jadi langkah pertama setelah kita melakukan penelitian, kita punya data, kita membuat list spesies. Misalnya di sini ditemukan sampai 35 spesies. Terus ada ini stasiun 1 sampai ada 8 stasiun pengamatan, ya. Eh, Terus setiap stasiun itu diamati, diambil data, pasang dan surut. Eh, Apa namanya, dari 4 sampai misalnya dan seterusnya. Nah, pasang surut setiap stasiun. Jadi ini list spesies ini maksudnya adalah total selama penelitian ini menemukan 35 spesies, ya. Tapi apakah 35 spesies itu ditemukan pada setiap pengamatan? Tentu tidak. Contoh, pada saat pasang di stasiun 1 hanya ditemukan 8. Kekayaan spesiesnya hanya 8. Artinya hanya 8 spesies yang ditemukan dengan eh, jumlah yang berbeda-beda. Total total jumlahnya 22, ada yang 1, ada yang 8, ada yang segala macam. Artinya ini berbeda-beda. Pada lokasi yang sama, saat surut, air itu surut, ini karena dia estuari, ditemukan eh, spesies yang lainnya. Ada yang temukan baru, ada yang tidak. Jadi pada saat surut, kekayaan spesiesnya ditemukan 13. Sementara saat pasang hanya 8, ya. Dan populasinya lebih tinggi, yaitu 42. Total populasi 42. Ini maksudnya ini adalah total populasi. Ini total populasi itu N, 8 ini adalah kekayaan spesies, ya. Nah, untuk menghitung indeks seperti apa? Kita punya buat dulu kolom PI. Karena tadi kita menghitung langkah pertama, kita menghitung indeks keanekaragaman, baru keseragaman, baru dominansi. Kita buat kolom PI, terus berikutnya kolom lon PI, terus kolom berikutnya PI dikali lon PI. Ini sini simbol kali. Terus baru kita buat PI kuadrat. Ini saling berkaitan nanti. PI itu apa? Proporsi spesies dengan total populasi. Nah, kalau teman-teman lihat data ini, kita zoom. Nah, PI itu apa? C4. C4 itu spesies Cecilia paramosain, 4 individu, entah 4 ekor misalnya, eh, dibanding total. Total berapa? 22. 4 per 32. Di dalam sini kita buat C4, ini kolom C baris keempat per C39. 4 per 32. Berikutnya sama juga. Kita buat C5 per 39. 39 ini tetap karena total populasi. Jadi paling gampang dalam Excel kita membuat pembagian ini pakai string, ya. Karena apa? Kalau kita ini sorot ke bawah, dia tidak berpindah. Kalau teman-teman tidak berpindah, tetap dia. Di kolom kedua, kita membuat eh, lon PI. Lon PI itu adalah eh, PI yang tadi, proporsi dibagi total individu, jumlah individu spesies ke satu dibagi total populasi. Dilonkan. Tinggal kita lon aja, ini lon dia. Semua, terus sorot ke bawah. Ya. Tinggal kita dapat lon masing-masing spesies yang ada. Ini kalau yang misalnya spesies Nerita ini kan nggak ada, kosong tuh di saat pasang. Ya ini artinya nol, nggak ada. Kalau kita sorot ini, dia akan num, artinya tidak terdefinisi kan. Terus PI, lon PI. PI lon PI artinya PI ini, yang proporsi yang pertama, kita kalikan dengan lonnya.
Di logaritmik naturalnya ini kita kalikan, dapatlah angka PI ln PI. Berikutnya kita menghitung H. H ini uh, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. H ini adalah sigma min min sigma ln PI kali ln PI. Makanya di sini ada minus. Minus sum ln PI kali ln PI ln PI. Sehingga kalau ini kita nggak ada minnya, dia akan minus. Sementara indeks itu tidak minus. Salah. Jadi kita buat min dulu. Min ini baru kita enter. Jadi H indeks ini adalah penjumlahan PI kali ln PI. Minus penjumlahan PI ln PI. Jadi dapatlah angka 181. Langkah kedua kita menghitung IPNES, keseragaman. Keseragaman itu didapat dari mana? Dari H indeks. Nah ini H indeks ini jumlah jumlah PI dan PI dibagi log S. Nah, log S itu adalah jumlah spesies yang ditemukan pada stasiun 1 saat pasang. Ini paling gampang kita buat apa? Kita buat count. Count kita sorot PI dan PI. Ya. Uh, Sehingga kalau manualnya ini kan cuma 8 tadi. Sama ini. Kalau ini kita buat, kalau ini kita buat 8 sama saja. Misalnya kita buat ini angka 8, ln 8. Sama. Nah, tapi paling gampang ya kayak gitu. Kalau karena takut kelewat. Jadi kita buat pakai count. Ya. Jadi ini adalah log S. Log S artinya jumlah spesies yang ditemukan 8, bukan 35. Bukan 35 ini kita pembaginya bukan. Berapa? 8. Kalau di saat pasang 8, di saat surut ini 13, ini di titik kedua 6, 8, bukan 35. Ya. Ini bukan 35. Ini contoh yang salah. Ini hasil perhitungan mahasiswa ini. Ah ini. Bukan yang ini. Nah ini. Dia buat ini sudah benar, hanya E-nya yang salah. Dia buat dibagi 35. Sementara kalau kita hitung di stasiun 3 saat surut. Stasiun 3 saat surut ada berapa? Stasiun 3 saat surut. Ada cuma 5. Nah, stasiun 3 saat surut dibuat 35. Ini kalau kita ganti, ini kan dia cuma 0,3. Ini ternyata 5. 0,85. Jadi sungguh sangat jauh ya. Sungguh sangat jauh. Jadi sangat keliru. Ini yang sering terjadi pada saat teman-teman menghitung indeks keseragaman. Nah, kita kembali ke sini. Ada data H, E, dan D. Jadi, kalau apa pertanyaan, ada nggak kolerasi ketiganya? Uh, yang jelas, yang berkolerasi antara E dan D. IPNS dan D. Kalau E-nya seragam, tinggi, maksudnya ini tinggi, D-nya pasti akan rendah. Ya, karena kalau H ini bisa jadi saya sering menemukan hanya tinggi tapi E-nya juga memang umumnya akan tinggi tapi bisa jadi rendah. Tinggi maksudnya mendekati 1 berarti dia sangat seragam, cukup seragam. Kalau semakin tinggi nilainya dan maksimum 1 ya. Kalau lebih dari 1 itu pasti salah. Ya, ini lebih dari 1 pasti salah. Demikian juga D, ini lebih ini. Kalau H enggak bisa bisa juga sampai 3 segala macam ya. Yang jelas kalau E-nya kita menemukan tinggi, D-nya akan rendah. Tapi kalau hanya tinggi, E-nya bisa rendah. Tapi umumnya akan tinggi. Umumnya, cuma tidak selalu tinggi. Jadi ini yang apa namanya kalau kita buat hubungan. Dan juga teman-teman, sering teman-teman nanti akan membaca beberapa jurnal atau beberapa hasil penelitian keanekaragaman di bawah uh, 2 ini menunjukkan rendah, ini sedang, ini enggak, sebetulnya enggak. Yang kita bandingkan itu antar lokasi, berarti stasiun 1 lebih tinggi daripada lebih stasiun 2 lebih stasiun 1 saat surut lebih tinggi daripada saat pasang.
tapi tidak signifikan juga sebetulnya. Yang lebih cukup ya ini dengan stasiun duanya 1,81 dengan 1,16. Ini 1,4. Jadi kita membandingkan itu per lokasi stasiun kita. Atau misalnya ini estuari Belawan kita bandingkan dengan estuari uh, Sungai Musi misalnya, estuari Sungai Deli, estuari Sungai Langkat segala macam. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi itu kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya sampai sini? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah offline ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima